أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Subhanallah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan atau nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan berhimpun di Markas Al-Azhar Indonesia atau MAI ini guna menghadiri program pembekalan bagi calon mahasiswa baru Al-Azhar angkatan 2026. Kemudian salam beserta salam kita doakan kepada Allah semoga selalu berterima kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini di sesi ketiga di program pembekalan Camaba Al-Azhar angkatan 2026 ini kita akan membahas tema tentang moderasi beragama atau yang kita kenal dengan Al-Wasatiyah. Jadi menjadi mahasiswa Al-Azhar itu ya syabab tidak sekadar atau bukan hanya menempuh pendidikan di salah satu universitas tertua di dunia saja. Lebih dari itu, antum semuanya nanti sebetulnya tengah menempuh atau mengikuti ya, sebuah sebuah tradisi keilmuan yang telah berlangsung lebih dari 1000 tahun lamanya. Ya. Tradisi ini kemudian atau tradisi ini menjunjung tinggi ilmu adab, asal wawasan dan sikap wasatiyah atau moderasi dalam beragama. Karena itulah moderasi beragama ini menjadi sangat penting untuk kita ketengahkan dalam program ini. Terlebih bagi antum sekalian yang merupakan calon mahasiswa baru Al-Azhar yang telah diharapkan menjadi duta Islam rahmatan lil alamin, baik selama di Mesir maupun ketika kembali ke Indonesia atau ke tanah air kelak. Maka untuk mengupas tema yang sangat penting ini pada malam hari ini kita telah menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dalam bidang moderasi beragama ini. Beliau adalah Dr. Muhammad Muflis Hanafi MA. Saya bacakan atau kami bacakan sedikit tentang profil beliau. Jadi nama lengkap beliau ya syabab adalah Dr. Muhammad Muflis Hanafi MA. Beliau menamatkan studi S1 hingga S3 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, dalam bidang tafsir dan ilmu Al-Quran. Ya. Jadi beliau menamatkan studi S1 hingga S3 di Al-Azhar Mesir dalam bidang tafsir wa ulumul Quran. Kemudian riwayat pekerjaan dan jabatan beliau pernah menjabat sebagai sekretaris utama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai kepala Lajnah Pentasbih Pusat Al-Quran, bidang litbang dan diklat Kemenang RI. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai direktur dan dewan pakar Pusat Studi Al-Quran atau PSI. Kemudian sebagai kepala bidang pengkajian Al-Quran LPMI Kemenang RI. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Yang saya hormati Pak Ustaz Muhammad Arifin, Direktur Markas Al-Azhar Indonesia, Ustaz Willy, beliau ini adalah Wakil Sekjen OIA Cabang Indonesia, Saudara Moderator Ustaz Jimmy, dan saya sebutnya apa ini? Anak-anak atau adik-adikku sekalian? Adik-adik saja lah ya, adik-adik saja. Dan adik-adik sekalian yang saya banggakan. Pertama saya mohon maaf, saya mungkin akan lebih banyak berbicara sambil duduk. Karena saat ini ada yang mengikuti melalui Zoom. Dan tentu saja mereka bisa melihat saya itu karena ada kamera itu. Kalau saya jalan-jalan nanti kasihan kameranya ikut jalan-jalan. Jadi saya lebih banyak duduk. Kalau berdiri mungkin masih oke. Sarifat masih oke kalau berdiri ya. Duduk masih oke. Duduk lalu berdiri. Tapi kalau jalan-jalan kasihan kameranya. Saya sangat bergembira malam ini bisa bertemu dengan adik-adik sekalian, dan saya ingin mengucapkan selamat buat adik-adik sekalian yang sudah bergabung di Markas Al-Azhar Indonesia. Markas Al-Azhar Indonesia ini adalah gerbang Al-Azhar di Indonesia. Saya sebut gerbang karena gerbang itu biasanya nyambung atau menyatu dengan rumahnya. Kalau ada rumah di sini, gerbangnya di Karawang, berarti nggak nyambung. Ini karena Markas Al-Azhar adalah cabang dari Markas FZ yang ada di Kairo. Markas Al-Azhar ini dikelola oleh organisasi internasional alumni Al-Azhar cabang Indonesia. Maka adik-adik berada di sini itu sudah berada di pintu gerbangnya. Tinggal satu langkah lagi, insya Allah akan berada di Al-Azhar. Bahkan sekarang pun karena sudah mengikuti pendidikan daurah bahasa Arab, itu sebenarnya sudah tercatat sebagai pelajar di pusat bahasa Al-Azhar. Maka saya ucapkan selamat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan pada langkah-langkah berikutnya. Saya tadi mencermati, ditepuk tangani 2 kali tadi. Pertama, ketika disebut saya menyelesaikan S1 sampai S3 di Al-Azhar, begitu ya. Mungkin ada yang berpikir, tepuk tangan sambil mikir berapa tahun itu ya, kok sabar ya. Akhirnya gitu. Jadi mungkin tepuk tangan sambil kasihan juga ya. Kok betah gitu, kok sabar gitu ya. Nah, ya, semua itu saya tempuh memang dalam waktu yang cukup lama. 13 tahun saya di Mesir. Artinya ya 13 tahun itu kalau dipikir-pikir sekarang itu kok lama sekali ya. Tapi kalau sudah dijalani nanti itu tidak terasa. Ya, apalagi di Mesir. Ada yang tahu Al-Azhar itu sekarang usianya berapa? Nah, berapa usia Al-Azhar sekarang ini? Kurang dari 1000 atau di atas 1000? 1000 berapa?
ada yang sambil browsing, saya lihat. Sekarang ini usia Al-Azhar itu 1086 tahun. 1086 tahun. Tidak ada lembaga pendidikan yang bisa bertahan selama Al-Azhar ini. Memang ada yang lebih tua dari Al-Azhar. Itu di Tunisia ada Zaitunah, di Maroko ada Qarawiyyin, itu lebih tua dari Al-Azhar. Tetapi Zaitunah dengan Qarawiyyin itu sejak pertama didirikan dia buka tutup, kayak jalan di puncak sana itu, buka nanti tutup, lalu buka lagi, tutup lagi. Al-Azhar buka terus, tidak pernah berhenti. Proses belajar mengajar jalan terus. Siapapun penguasanya, Al-Azhar tetap jalan. Tahu yang pertama kali mendirikan siapa? Yang pertama mendirikan Al-Azhar, Jauhar As-Saqi. Mazhabnya apa? Mazhab Hanafi. Itu nama saya. Ada yang tahu mazhabnya apa yang mendirikan Al-Azhar itu? Sunni atau Syiah? Syiah. Sunni apa Syiah? Ya. Yang mendirikan mazhab Syiah. Kemudian berganti Sunnah sampai sekarang. Artinya mau Syiah, mau Sunnah, Al-Azhar tetap jalan. Itulah yang menyebabkan mengapa Al-Azhar itu bisa bertahan begitu sangat lama di Al-Azhar. Bisa kita lihat dia bertahan begitu lama dari namanya. Al-Azhar pertama kali didirikan itu bukan dalam bentuk universitas, bukan dalam bentuk sekolah, tapi dalam bentuk masjid. Namanya Al-Jami'ul Azhar. Al-Jami' Al-Azhar. Jami' itu apa artinya? Jami' itu masjid. Jami' itu berasal dari kata apa? Jama'ah. Jama'ah itu apa artinya? Jamaah apa artinya? Menghimpun. Ya, mengumpulkan. Ya, atau berkumpul, jamaah. Menghimpun atau mengumpulkan. Lalu kemudian berkembang menjadi jamiah. Jamiah artinya apa? Universitas. Maka nama Al-Azhar itu adalah Al-Azhar Jami'an wa Jami'atan, kedudukannya. Al-Azhar sebagai sebuah masjid, Al-Azhar sebagai sebuah universitas. Masjid dengan universitas jami'ah. Jami'ah berasal dari kata jama'a yajma'u. Artinya menghimpun, mengumpulkan. Dari kata jami'ah ini kita bisa kenal bahwa manhaj Al-Azhar itu adalah menghimpun sumber ilmu pengetahuan yang berasal dari nas, Al-Quran dan hadis dengan akal. Jadi Al-Azhar itu manhajnya tidak tekstualis. Mentang-mentang ada Quran hadisnya, udah itu. Tapi tidak difahami dengan akal, dengan nalar. Yajma' bainan naqli wal aqli. Dalil-dalil nakal dengan dalil-dalil akli. Al-Azhar itu menghimpun apa? Menghimpun berbagai macam pandangan mazhab yang ada.
Jadi nanti jangan kaget kalau di Al-Azhar itu belajar fikihnya itu bukan hanya 4 mazhab, tapi 8 mazhab. 4 yang masyhur, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tambah 4 lagi. Ada mazhab Zahiriyah, ada mazhab Ibadiyah, ada mazhab Zaidiyah, ada mazhab Itsna Asyariyah. Syiahnya juga dipelajari. Jadi jangan kaget. Jadi semua disampaikan. Pilihan-pilihan yang ada itu justru untuk memudahkan. Jadi yang cocok dengan pandangan ini ya ambil pandangan ini. Yang cocok dengan seleranya ini ya ambil ini. Inilah yang membuat Al-Azhar itu walaupun situasi politiknya itu berubah-ubah, dia bisa menyesuaikan. Dia fleksibel. Karena dalilnya ada semua. Ya, dalilnya ada semua. Dia bisa menyesuaikan dengan perkembangan, dengan realitas masyarakat. Pandangan keagamaan yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, realitas yang ada, itu yang dinamakan dengan pandangan beragama yang moderat. Moderat itu apa? Moderat itu ya tengahan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu wasat. Kita sudah lama memperkenalkan istilah moderasi. Dulu itu moderasi belum ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi itu artinya pengurangan terhadap keekstriman, penghindaran terhadap kekerasan. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini mengapa materi moderasi beragama ini harus ada? Karena di Indonesia ini tahun 2023 terbit peraturan presiden tentang penguatan moderasi beragama. Saya mengikuti betul sampai terbitnya peraturan presiden ini karena saya kembali ke Indonesia itu tahun 2006. Belum lahir ya? Ini kelahiran tahun berapa ini? 2007? 2005? Ada yang 2005, ada yang 2006 ya. Jadi saya kembali ke Indonesia itu 2006. Ini Anda baru lahir, saya sudah doktor ini ya. Jadi tua kali nampaknya nih jadi ini ya. Ya. Saya pulang ke Indonesia itu saat itu di berbagai belahan dunia sedang ramai. Terutama setelah terjadi peristiwa 9/11, 11 September tahun 2001. Ada yang pernah baca sejarahnya, walaupun belum lahir saya kira perlu baca sejarahnya. Yaitu ketika gedung kembar yang ada di New York itu diledakkan, ditabrak oleh pesawat, lalu kemudian terbakar, runtuh. Itu yang disebut dengan peristiwa 9/11. Amerika waktu itu terak bahwa yang menabrakkan pesawatnya itu adalah teroris. Sehingga kemudian Amerika dengan para sekutunya melancarkan perang melawan terorisme. Yang saat itu pelakunya diidentifikasi beragama Islam. Sehingga kemudian perang melawan terorisme itu ditujukan kepada umat Islam.
terutama kelompok-kelompok muslim yang dianggap ekstrim. Itu tahun 2001. Karena setelah itu terjadi pengeboman di mana-mana. Di Indonesia ada bom Bali. Pernah baca peristiwa bom Bali? Itu di sebuah kafe, ada bule-bule lagi ngopi-ngopi, lalu kemudian diledakkan. Jadi peledakan atau pengeboman itu terjadi di mana-mana. Dan pelakunya adalah kelompok-kelompok ekstrim dari kalangan umat Islam. Sehingga kemudian perang melawan terorisme itu dilakukan di mana-mana. Termasuk di Indonesia begitu sangat gencar. Dunia Islam nggak tinggal diam. Kalaupun benar pelakunya itu adalah umat Islam, tapi Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam tidak mengajarkan terorisme. Maka kemudian muncullah berbagai macam inisiatif, dan kebetulan sejak 2006 itu saya mengikuti karena sering diutus oleh Kementerian Agama di berbagai konferensi-konferensi yang ada di Timur Tengah. Misalnya Yordania itu mengusung inisiatif yang namanya Amman Message, Risalat Amman. Ini sebuah dokumen yang menjelaskan bahwa Islam itu enggak begitu. Islam itu anti kekerasan. Islam itu agama yang damai. Islam itu agama yang sangat menghormati perbedaan agama. Isinya pembelaan-pembelaan itu. Di Indonesia, Allahyarham Kiai Haji Hashim Muzadi itu memperkenalkan konsep yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Itu untuk menjawab itu. Bahwa enggak benar yang dituduhkan oleh Amerika dan negara-negara barat ini. Tapi waktu itu memang susah juga menjawabnya karena di Afghanistan waktu itu ada yang namanya Bin Laden. Lalu kemudian 2013, 2014 muncul lagi yang namanya ISIS. Di Irak, di Syria, kemudian di Timur Tengah itu begitu sangat kacau. Ya, begitu sangat kacau. Dimunculkanlah orang-orang yang berjenggot, pakaiannya hitam, benderanya la ilaha illallah, itu memang yang dimunculkan. Sehingga mengesankan bahwa Islam ini agama yang mengajarkan kekerasan. Bahkan dulu ada film dibuat oleh seorang senator di Belanda. Namanya film Fitnah. Itu isinya apa? Ayat-ayat Al-Quran, potongan-potongan yang oleh mereka itu disebut sebenarnya bukan cuma umat Islamnya yang keras, yang teroris. Ini karena Qur'annya mengajarkan kekerasan. Coba lihat, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Apa artinya? Bunuhlah orang yang tidak beriman kepada Allah hari akhir, orang kafir. Ya. Jadi ayat-ayat itu dipotong-potong. Nah, ini banyak terjadi di kalangan umat Islam. Orang-orang yang memahami Al-Quran, memahami hadis sepotong-sepotong. Sehingga kemudian ekstrim. Bisanya itu menyalahkan mereka yang tidak sepaham dengan dia. Menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila tidak menerapkan hukum Islam. Al-Quran mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Karena Indonesia tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, bukan hukum Allah, maka kafir. Negaranya kafir, PNS yang bekerja di negara itu juga kafir, polisi, tentara, jaksa yang mempertahankan negara itu juga kafir, disebutnya togut.
anggota legislatif yang menyusun undang-undang karena tidak menyusun undang-undang berdasar hukum Islam, maka mereka ini juga disebut taghut. Sehingga kemudian diperangi. Terjadi polisi tiba-tiba ditabrak lalu kemudian ditusuk. Pernah lagi mau Jumatan, ada yang dari Cirebon. Di Mapolresta Cirebon pernah lagi mau Jumatan, sudah komat, lagi berdiri, tiba-tiba ada yang menyelinap. Kemudian ada polisi di sebelahnya, ditusuk pakai pisaunya. Ada yang meledakkan bom. Karena menganggap polisi itu taghut yang harus diperangi. Indonesia ini negara kafir. Yang Islam itu ya negaranya negara khilafah. Nah, ini faham-faham yang seperti ini banyak sekali. Dan faham-faham seperti ini muncul karena pemahaman yang sepotong-sepotong tadi itu. Ini saya mengikuti betul, terutama dari tahun 2006, lalu kemudian 2013, 2014 sampai 2024 itu cukup kenceng kelompok-kelompok ini. Ya. Dulu itu saya pernah dengan tim kita menyusun buku yang isinya itu ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang sering disalahfahami oleh mereka. Lalu kemudian setiap hari Selasa itu saya ketemu mereka 2 jam kita diskusi di penjara. Mereka ini yang ditangkap karena urusan terorisme itu. Kita berdiskusi dengan mereka. Itu sangat militan sekali. Mereka ini orang yang sangat semangat sekali dalam berdakwah itu. Tetapi karena pemahamannya yang sempit, mereka menjadi ekstrim. Itu kebetulan bukunya kita cetak karena judulnya itu Kekerasan Atas Nama Agama. Ada gambar burung. Gambar burungnya itu, buku itu kita bagikan. Pas ketemu lagi minggu depan, gambar burungnya semua ditutup. Karena bagi mereka itu menggambar makhluk hidup itu nggak boleh. Ada yang pernah baca pendapat yang mengatakan tidak boleh? Kemudian pernah satu peristiwa ada yang tiba-tiba saja. Kita di Indonesia ini kan hidup, ada orang Hindu, ada orang Buddha yang sering taruh sesajen. Kalau Anda pergi ke Bali itu, di depan-depan rumahnya itu ada dupa-dupa itu. Tiap hari mereka bayar kemenyan, bakar menyan dan lain sebagainya. Sesajen. Ada yang taruh itu lalu kemudian ditendang. Kenapa? Dianggap syirik. Ada orang melakukan tahlil, memperingati 7 hari wafatnya keluarga, tiba-tiba listriknya disabotase. Karena dianggap apa? Dianggap melakukan hal yang bid'ah. Sebab kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Dengan mensabotase itu sebenarnya ingin menyelamatkan mereka dari neraka. Itu kejadian. Tahun 2015, 2018 itu saya pernah diundang ke Irak. Waktu itu Irak masih mencekam. Saya sudah dapat visa itu, tiba-tiba ada di running tag pengeboman
di salah satu masjid di kota Baghdad. Itu keluarga sudah mengatakan udahlah ya, nggak usah berangkat katanya. Tapi saya penasaran dengan Irak ini, karena kita tahu dinasti Abbasiyah dulu pernah berjaya di Baghdad. Di Baghdad itu banyak sekali ulama-ulama. Ada Imam Abu Hanifah, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada Al-Junaid Al-Baghdadi, ada Karbala tempat makamnya Sayyidina Al-Husain yang dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, pusatnya orang Syiah. Banyak sejarah di sana. Belum lagi kita membaca dalam sejarah itu ada yang namanya Mesopotamia, Sungai Tigris, Sungai Efrat. Itu kan sangat melegenda. Penasaran, berangkat saya. Banyak cerita-cerita. Salah satunya diceritakan oleh Rais Diwanil Waqfis Sunni. Karena Irak itu sejak 2014 ada satu kota terbesar setelah Baghdad yang namanya Mosul. Kota Mosul ini satu kota tahun 2014 itu dikuasai oleh ISIS. Jadi banknya, perbankannya semua dikuasai. Museum-museumnya, benda-benda berharga semua dikuasai oleh ISIS ini. Apa yang pertama kali mereka lakukan ketika menguasai kota Mosul ini? Yang pertama kali dilakukan adalah membuat selebaran ya yang mengatakan bahwa karena di sana banyak makam-makam wali. Ada makam Nabi Yunus. Tempat-tempat bersejarah itu dirusak oleh mereka. Dihancurkan. Kenapa? Karena kuburan-kuburan wali itu dianggap sebagai berhala. Orang yang datang untuk berziarah itu dianggap menyembah berhala. Maka dihancurin tuh makam-makam para wali. Itu yang selalu dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrim. Sampai sekarang paham-paham seperti itu masih ada. Bahkan sekarang ini di media sosial Anda mungkin dengan mudahnya sekarang mendapatkan informasi itu. Apalagi sekarang ini orang yang mau ngaji kitab bertahan lama-lama itu udah jarang. Orang sekarang belajarnya dari mana? Dari media sosial. Media sosial itu tayangannya mesti nggak lama, singkat-singkat. Kadang-kadang ada kutipan ayat, ada terjemahan, kasih komentar sedikit, udah langsung emosi orang baca itu. Ya. Jadi di era digital, di era media sosial ini, penyebaran paham-paham seperti itu mudah sekali. Maka atas dasar itulah lalu kemudian pemerintah Indonesia membuat program yang namanya penguatan moderasi beragama. Kebetulan saya mengikuti diskusi-diskusinya di Kementerian Agama, mengawalnya sampai terbit yang namanya peraturan presiden tentang penguatan moderasi beragama ini. Intinya adalah moderasi beragama ini bagaimana kita di Indonesia ini bisa beragama ya, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini. Indonesia ini unik ya. Terdiri berapa pulau? 17.500 pulau. Terdiri dari banyak agama, termasuk penganut kepercayaan. Ada sekian banyak bahasa daerah, ada sekian banyak ratusan suku. Kalau mau tahu keragaman Indonesia itu lihat saja dari cara pakaiannya. Mulai dari Aceh sampai Papua.
Aceh itu pakaiannya kalau kita lihat tari saman itu kayak apa itu? Rapat ya. Dari Aceh itu rapat itu. Nanti turun lagi ke Sumatera Barat. Pak Willy ini orang Sumatera Barat. Sumatera Barat pakaiannya gimana itu? Tari piring, tari apa, masih rapat ya? Masih rapat. Turun Palembang, turun Lampung masih rapat. Nanti sudah sampai Jawa, Jogja, Jawa Tengah sudah tinggal apa? Pakaiannya kemben. Segini ya, pakaian Jawa. Nah, makin ke timur makin kurang. Lihat Bali, tari-tarian Bali. Sampai ke Papua yang tersisa apa? Kotekanya. Itulah Indonesia yang sangat beragam. Ya. Kalau mau lihat keragaman Indonesia, lihat dari cara pakaiannya, budayanya, agamanya, pulau-pulaunya sangat beragam. Indonesia yang beragam ini harus kita jaga. Menjaganya dengan apa? Menjaganya adalah dengan pemahaman keagamaan yang menghargai keragaman. Kalau ada pemahaman keagamaan yang sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit enggak boleh, sedikit-sedikit bid'ah, yang ada ujung-ujungnya kita kelahi terus antara satu agama dengan lainnya, antara satu suku dengan lainnya, antara satu daerah dengan lainnya. Tidak pernah rukun, tidak pernah harmonis. Jadi moderasi beragama ini tujuannya adalah kita sebagai umat beragama, sebagai warga Indonesia mau mendengar, menghormati yang lain. Kita boleh jadi nggak setuju, tapi kita harus menghormati. Itu namanya toleransi. Toleransi itu adalah menghormati, menghargai pandangan, pikiran, sikap orang lain yang berbeda dengan kita walaupun kita tidak setuju. Kita dengan orang Kristen setuju atau enggak? Ya enggak setuju kita, cara beribadahnya beda sama kita. Kita boleh tidak setuju dengan pendapat orang lain, tapi kita wajib menghormati orang lain. Ya. Apapun pendapatnya, apapun agamanya. Ya, Nabi saja dulu ketika ada jenazah orang Yahudi lewat, Nabi berdiri memberikan penghormatan. Para sahabatnya protes, ya Rasulullah itu jenazah orang Yahudi. Kata Nabi, alaisat nafsan, bukankah dia juga manusia? Jadi selama dia itu manusia, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku, berbeda pandangan keagamaan, harus kita hormati. Nah, maka begini-begini ini sulit kalau Anda tidak memiliki pemahaman yang luas. Maka mengapa Al-Azhar itu cocok untuk Indonesia? Karena faham yang diajarkan oleh Al-Azhar itu adalah pandangan yang menghargai keragaman. Itu nanti kalau ketemu ulama-ulama Azhar, kalau nanya mesti jawabannya enggak satu. Mesti fihi qaulani, fihi salah satu aqwal, fihi aqwal. Silakan, Anda mau pilih yang mana? Selama itu dalalahnya atau dalilnya memungkinkan, Anda bisa amalkan. Maka nanti yang di syariah itu ada pilihan. Madhabnya mau apa? Nah, supaya nanti sesuai dengan di mana dia itu berasal. Kalau orang Indonesia rata-rata ambilnya madhab Syafi'i. Walaupun nanti dalam fiqhul kitab itu ada madhab-madhab yang lain juga diajarkan. Jadi mengapa Al-Azhar itu cocok untuk Indonesia? Karena di Al-Azhar itu kita diajarkan untuk menghormati pandangan-pandangan keagamaan yang ada. Dan yang cocok untuk Indonesia adalah pemahaman keagamaan yang menghargai keragaman, karena Indonesia itu beragam.
Jadi sesuai itu DNA-nya. DNA orang Indonesia itu beragam. Maka kalau dimasuki oleh pemahaman keagamaan yang anti keragaman, pasti ditolak. Pasti ditolak di Indonesia ini. Ya, makanya kemudian kita mengembangkan apa yang disebut dengan moderasi beragama ini. Intinya moderasi beragama itu mengajarkan atau mengajak kita beragama dengan mudah. Dengan menghormati keragaman. Dengan menghormati budaya yang ada di mana kita berada. Jadi tidak harus Anda di Indonesia ini menggunakan gamis misalnya. Ya, kita sesuaikan dengan masyarakat kita. Masyarakat kita pakainya batik, ya kita pakai batik. Supaya jangan dianggap aneh nanti. Ya, saya dulu pernah hadir dalam satu rapat organisasi internasional alumni Al-Azhar, cabang-cabang dari seluruh dunia. Waktu itu rapat dengan Syekh Al-Azhar. Ada satu perwakilan dari London, dari Inggris. Pakaiannya itu pakaian berjubah, lalu ada jenggotnya dia, karena orang aslinya dia orang Pakistan. Terus dipanggil oleh Syekh Azhar, coba Anda berdiri. Dilihat pakaiannya, Anda cabang mana? Saya cabang dari London. Duh, kaget Syekh Azhar. Kenapa di London Anda menggunakan pakaian seperti ini? Anda akan menjadi orang aneh di London itu. Kenapa tidak menyesuaikan dengan pakaian orang sana? Orang sana itu pakai jas, pakai dasi. Itu artinya apa? Artinya kita harus bisa menyesuaikan dengan masyarakat di mana kita hidup. Faham keagamaan yang kita sampaikan itu adalah faham keagamaan yang mempertimbangkan realitas masyarakat saat ini. Jangan yang bertentangan. Walaupun secara dalil boleh. Contoh misalnya, ada yang dari Madura. Dari Madura ada? Yang dari Bekasi ada yang Bekasi? Bekasinya mana? Sumarekon. Ada yang dari kampung sini ada? Dari Ujung Harapan? Iya. Dari Ujung Harapan, oke. Ujung Harapan itu kota santri. Madura itu kota santri. Sekarang saya tanya, kalau ada seorang ustadz atau khatib Jumat naik ke mimbar pakai celana jin, pakai kaos tangan panjang, lalu pakai pet, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh, tidak. Boleh. Secara syar'i boleh. Secara syar'i boleh atau tidak? Ada hukum agama yang dilanggar. Selama dia telah menutup aurat, maka sah. Secara fikih. Ya. Secara fikih tidak ada yang dilanggar. Sah hukumnya. Boleh. Tapi secara urf, secara adat, boleh atau tidak? Oh, Anda langsung ditinggalin oleh jamaah itu. Mungkin bisa jadi disuruh turun dari mimbar itu. Disuruh turun dari mimbar. Secara urf. Ya. Secara urf ini tertolak atau tidak ma'ruf. Urf itu dari kata arafa, ma'ruf. Ma'ruf itu dikenali. Karena dikenali maka orang srek, bisa menerima. Ini artinya apa? Artinya dalam mengamalkan ajaran agama itu kita tidak hanya bersandar pada dalil dari Quran hadis, tetapi juga memperhatikan
realitas masyarakat. Itulah moderasi beragama. Ya. Jadi moderasi beragama itu cara berpikir, cara berperilaku, cara bersikap dalam kehidupan keagamaan yang mempertimbangkan realitas masyarakat. Termasuk kita di Indonesia. Di Indonesia ini kita sudah bersepakat sebagai bangsa menjadikan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesepakatan dalam bangsa. Kan gitu, yang diproklamasikan tahun 1945. Maka kalau ada faham keagamaan yang bertentangan dengan kesepakatan kita sebagai bangsa, ini dianggap tidak moderat, ekstrim. Ya. Ini hati-hati ya. Itu beberapa waktu yang lalu itu ada, ya saya sebut saja, ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang memang dari Indonesianya ini ngajinya itu ngaji soal khilafah. Indonesia ini negara demokrasi, demokrasi itu sistem kafir. Yang Islami itu adalah sistem khilafah. Dan itu banyak. Di Kairo mereka buat komunitas. Buat diskusi-diskusi di kafe-kafe, punya medsos. Itu dipantau oleh intelijen Mesir. Lalu kemudian ada yang dideportasi. Karena Al-Azhar pun tidak ingin kecolongan. Jadi jangan sampai nanti Anda bawa paham-paham tertentu di Al-Azhar, ijazahnya Al-Azhar, pakaiannya Al-Azhar, tapi pikirannya bertentangan dengan pikiran Al-Azhar. Di Indonesia berdakwah mengatasnamakan alumni Al-Azhar padahal manhajnya bukan manhaj Al-Azhar. Nah, ini jangan sampai. Makanya sebelum Anda berangkat ini, kita di Markas Al-Azhar ini kita ingatkan. Kita kenalkan manhaj Al-Azhar itu begini. Indonesia itu begini. Maka kita kembali ke Indonesia ini untuk menjaga keutuhan Indonesia harus kita bawa faham keagamaan yang menghargai keragaman. Karena Indonesia itu beragam. Keragaman itu adalah sunnatullah. Ya, kita diciptakan ini beragam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Min zakarin wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Tapi Tuhan enggak mau. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walizalika khalaqahum. Untuk perbedaan itulah manusia diciptakan. Maka jangan berharap kita ini memaksa orang untuk mengikuti satu pendapat. Jangan berharap orang itu atau kita paksa orang itu sejalan dengan yang kita mau. Kita harus bisa menghormati pemahaman orang yang berbeda dengan kita. Termasuk dalam beragama. Saya ini punya banyak kawan pendeta-pendeta, romo-romo, bante-bante. Kita punya kawan, berkawan. Karena kita sebagai warga Indonesia yang beragam ini. Dan kita harus bisa menjaga keharmonisan Indonesia ini. Kerukunan Indonesia. Itulah mengapa kita di Indonesia ini pemerintah mengenalkan yang namanya moderasi beragama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh lah. Karena saya tahu ya, adik-adik sekalian ini sekarang begitu sangat akrab dengan media sosial.
karena orang Indonesia ini termasuk yang paling tinggi ketergantungannya dengan HP ini. Rata-rata orang di dunia itu sehari hanya 140 menit. Di Indonesia sehari rata-rata 180 menit megang HP, buka-buka medsos. Ya. Nah, kalau sudah di medsos itu banyak pikiran, banyak informasi, banyak provokasi, banyak provokator. Ya, walaupun banyak juga yang positif-positifnya. Oleh karena itu banyak sekali orang terpapar dengan pemikiran-pemikiran ekstrim, ya, atau ajakan budaya-budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, kenalnya itu dari media sosial. Sekarang ini berkembang budaya LGBT misalnya. Itu ya yang melambai-melambai, boti-boti itu banyak tayangan-tayangan. Ada yang melalui game online, ya, dan lain sebagainya. Jadi tantangannya lebih berat sekarang ini, sehingga sekali lagi kita perlu memperkuat, ya, memperkuat ketahanan spiritualitas kita, memperkuat ketahanan pemikiran keagamaan kita. Ya. Maka saya berpesan, adik-adik yang akan berangkat ke Al-Azhar ini, carilah ilmu sebanyak-banyaknya nanti di Al-Azhar. Karena orang bisa bersikap toleran itu kalau luas wawasannya. Kalau ngopinya jauh, kalau ngopinya itu kental. Ya, biasanya yang ngajinya nggak jauh dalam arti ya hanya berguru pada 1-2 orang, bacanya 1-2 kitab, itu biasanya lebih cenderung fanatik. Tapi kalau yang pergaulannya luas, yang dibaca kitabnya banyak, gurunya banyak, itu wawasannya luas. Dan cenderung lebih toleran daripada orang yang ngajinya itu terbatas. Maka di kelompok-kelompok yang ekstrim itu biasanya udah wanti-wanti. Ngajinya nggak boleh, harus dengan komunitas ini saja. Itu yang namanya eksklusif. Orang menjadi ekstrim itu salah satu cirinya biasanya eksklusif. Tidak membuka diri kepada yang lain. Kalau ngaji udah diwanti-wanti, jangan ngaji sama si anu ya, ini saja. Itu kelompok ekstrim begitu cirinya. Dan sering sekali suuzon sama orang lain karena menganggap dirinya yang paling benar. Yang lain dianggap salah semua. Jadi mengukur keislaman orang itu dari isi kepalanya. Kalau tidak ada di isi kepalanya dianggap bukan Islam. Nah, ini yang keliru ini. Ya. Nah, ini maka anak Al-Azhar, mahasiswa Al-Azhar tidak boleh begitu. Karena Al-Azhar mengajarkan keragaman, Al-Azhar membuka cakrawala kita dengan berbagai pandangan keagamaan yang nanti insya Allah akan adik-adik dapatkan setelah tiba di Mesir nanti. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Jimmy sebagai moderator. Baik, demikian tadi pemaparan materi tentang moderasi beragama yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Muhammad Mukhlis Hanafi. Sangat menarik sekali apa yang tadi beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita simak bersama dapat membuka cakrawala kita semua di sini, ya, terutama tentang moderasi beragama atau al-wasatiyah, ya. Baik, sekarang saya ingin membuka sesi diskusi, ya. Bagi adik-adik yang berada di ruangan ini, saya akan buka untuk 3 penanya di sini dan 3 penanya di online, ya. Silakan. Yang di depan dulu silakan, yang pakai baju ungu, ya. Ya.
Oke, 2 dari Banin, 1 untuk Banat ya. Silahkan sebutkan nama dan asal daerah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Muhammad, asal saya dari Bogor. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Mukhlis M. Hanafi MA. Ustadz, salah seorang filsuf bernama Rousseau pernah mengingatkan bahayanya argumen moderation, yaitu jebakan di mana seseorang memilih berada di tengah hanya karena takut mengambil keputusan atau mengambil sikap. Dan beberapa orang hanya mengambil aman saja untuk berada di tengah itu, Ustaz. Di sisi lain, Aristoteles menegakkan golden mean sebagai titik kebajikan. Pertanyaan saya, di lapangan klaim modernisasi seringkali kita jadikan topeng oleh orang-orang yang seharusnya menakutkan, tidak berprinsip. Bagaimana indikator objektif untuk membuktikan bahwa wasatiyah yang kita pegang ini adalah posisi pemikiran yang berani, tajam, dan prinsip, bukan sekedar sikap apatis atau kompromi moral yang tidak dibungkus dengan kata moderat. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Penanya kedua, saya ingin dari belakang silakan. Dari peserta laki-laki yang di sebelah belakang ya, yang dari belakang. Oke, silakan. Itu ya, ada yang nunjuk tangan di belakang, pakai baju warna itu yang berdiri? Ya, itu aja ya, ya, yang berdiri. Ya, sebutkan nama dan asal daerah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Fawas Sabat, asal dari Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Izin bertanya, Bapak. Namanya siapa? Kurang jelas. Agil Fawas. Agil. Asal dari Bintaro. Saya izin bertanya, jadi seringkali moderasi beragama itu difahami secara berbeda-beda dan bahkan menjadi kompromi dalam soal beragama. Lalu bagaimana batas yang jelas wasatiyah yang dari perspektif ulama Al-Azhar yang tidak mengurangi rasa syariat dalam syariat Islam? Baik, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Penanya ketiga dari Banat, dari peserta perempuan, silakan. Silakan dari yang perempuan, Banat. Kalau ada yang ingin bertanya. Banat? Siapa Banat? Gak ada? Silakan. Angkat tangan. Kalau tidak ada kita lempar ke yang laki-laki lagi. Ya. Oke, ada ya, ada. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akela Adna Bahran dari Jakarta Barat. Mengenai tentang moderasi yang sempat menjadi highlight di media sosial belakangan kali ini, dan yang saya rasakan sebagai salah satu, apa ya bahasanya, saya mendapat pertanyaan dari salah satu panelis bahwasannya bagaimana Azhar menyikapi keharusan Indonesia harus menjadi negara Islam seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Demikian tadi Dokter, ada 3 penanya ya. Silakan dijawab Dokter. Ini keren-keren pertanyaannya nih. Ya. Ini pertanyaan yang sering muncul setiap kali saya memberikan pelatihan atau seminar tentang moderasi beragama yang diikuti oleh baik itu dosen-dosen maupun dai-dai. Jadi pertanyaannya ini kelas dosen, kelas dai ini sudah ini ya. Bagus pertanyaannya tadi karena memancing untuk masuk ke dalam satu persoalan yang memang belum saya jelaskan tadi. Yaitu kaitan antara moderasi beragama dengan wasatiyah. Ya.
tahun 2011 itu saya menerbitkan buku kumpulan tulisan yang mencermati tentang pemikiran-pemikiran yang ekstrim tadi itu. Saya beri judul buku saya Moderasi Islam. Tahun 2007 sampai 2011 saya menjadi ketua tim penyusun tafsir tematik Kementerian Agama. Ada 26 judul buku. Salah satu judul bukunya itu namanya Moderasi Islam. Tahun 2008 sampai 2011 di Pusat Studi Al-Quran bersama Pak Kures kita sering melakukan TOT, pelatihan untuk guru, dosen, dai. Tema yang selalu kita usung adalah moderasi Islam. Dalam kurung wasatiyah. Dulu di Kamus Besar itu belum ada moderasi itu. Di edisi yang sebelum edisi kelima, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga yang kita maksudkan dengan moderasi itu adalah, moderasi Islam itu adalah sisi-sisi kemoderatan Islam. Misalnya dalam masalah akidah, dalam masalah syariah, dalam masalah akhlak, Islam itu moderat. Tidak berlebihan. Karena betul tadi kata Aristoteles itu bahwa yang namanya wasat itu adalah sikap utama, atau sikap utama itu adalah berada di antara dua kutub yang berlebihan. Misalnya berani itu bagus atau tidak? Bagus. Karena berani itu adalah sifat di antara pengecut dengan yang ngawur. Ada orang ngawur ya. Ngawur itu bagus gak? Berlebihan dia. Ada yang terlalu takut. Berani pertengahan antara sifat pengecut dengan ngawur. Dermawan, al-karam, itu pertengahan. Antara apa? Terlalu pelit dengan terlalu boros. Orang dermawan, dia keluarkan tapi untuk kemaslahatan orang. Ya, dan seterusnya. Jadi sifat-sifat baik, sifat-sifat utama itu biasanya tengahan dari dua sifat yang berlebihan. Yang dimaksud moderat itu. Jadi sifat tengahan, misalnya Islam itu adalah agama yang bersifat ketuhanan. Ya. Tapi juga ada aspek-aspek kemanusiaan. Maka kalau kita lihat agama-agama terdahulu, Yahudi misalnya. Yahudi itu dia nggak percaya kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah, bahkan tega membunuh para nabi itu. Itu berlebihan. Datang setelahnya Kristen, kita sebut saja. Nabinya dimuliakan sebegitu rupa, sampai ada yang menuhankannya. Ini juga berlebihan. Islam tidak mengajarkan bahwa nabi itu adalah basyarun yuha, manusia tapi diberi wahyu. Jadi itu sifat tengahannya dalam masalah akidah, dalam masalah syariah, dalam masalah akhlak. Islam mengajarkan tengahan itu, tidak berlebihan. Nah, ini yang disebut dengan wasatiyatul Islam. Jadi wasat itu tengah, karena
tengah itu simbol kebaikan. Khairul umuri awsatuha. Kalau ada pohonan, daunnya itu kalau dimakan ulat, biasanya dimakan itu yang mana dulu? Yang pinggir dulu. Yang tengah biasanya aman. Nah, jadi wasat itu, Anda tahu wasit dalam pertandingan. Wasit itu dari kata wasat, dari bahasa Arab. Wasit itu boleh memihak ke salah satu kelompok. Dia harus moderat. Dia harus adil. Maka wasat itu bermakna adil. Nah, Islam dengan wasatiyahnya itu adalah agama yang adil. Agama yang seimbang, tidak berlebihan, tidak ekstrim. Ya. Agama yang memberikan kebaikan. Itu tercakup dalam kata wasat. Tercermin dalam konsep wasatiyatul Islam. Ini kita pusing dulu mencari padanannya wasatiyatul Islam itu apa dalam bahasa Indonesia. Maka dulu 2009, 2011 kita terjemahkan moderasi Islam. Wasatiyatul Islam. Tapi tahun 2015 muncul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi itu artinya memoderasi, menengahkan, artinya menghindarkan dari kekerasan, menghindarkan dari sikap berlebihan. Jadi pengurangan keekstriman, penghindaran kekerasan. Maka lain lagi ini ceritanya jadinya. Maka kemudian kita tidak mengatakan moderasi agama. Karena agama itu pasti mengajarkan kedamaian. Agama itu tidak mengajarkan kerusakan, kekerasan, enggak. Maka yang dimoderasi, yang dikurangi, supaya tidak berlebihan, itu bukan agamanya, tapi cara beragamanya. Maka kemudian istilahnya moderasi beragama. Mengapa perlu dimoderasi? Karena banyak orang beragama yang berlebihan. Itu tadi, yang enggak menghormati perbedaan, yang sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, ribut. Ya. Yang menuduh orang lain kafir, yang menuduh orang lain ini, itu dan lain sebagainya. Bahkan negaranya sendiri dikafirkan. Itu cara beragama yang berlebihan. Maka harus dikurangi berlebihannya ini, harus dimoderasi. Ya. Nah, ini kemudian tidak berarti lalu kemudian kalau kita bersikap ini boleh, ini boleh. Jadi selama dalilnya itu atau nas itu membuka kemungkinan pendapat yang beragam, mengapa harus kita paksa orang dengan satu pendapat? Jadi bukan berarti kita nggak punya sikap. Sikap moderat itu bukan berarti kita kompromi kepada kebatilan. Jadi kalau ada dalam satu nas itu baik atau Al-Quran maupun hadis, membuka banyak pandangan, boleh ini, boleh itu, boleh begini, boleh begitu. Kalau kita ngambil ini, lalu menghormati orang lain, bukan berarti kita pelin-pelan. Itu artinya kita memperkenankan orang beragama sesuai dengan keyakinannya. Sebab tentu batasannya adalah selama tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran agama. Jadi sekali lagi wasatiyah atau moderasi beragama itu adalah cara berpikir, cara berperilaku, cara bersikap dalam hal keagamaan yang mempertimbangkan banyak hal. Sehingga pandangan keagamaan yang dipilih itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tetapi pada saat yang sama
menghormati realitas masyarakat. Itu moderasi beragama atau wasatiyah begitu. Bukan berarti lalu kita membolehkan, enggak. Kita enggak setuju dengan orang yang begini, boleh silahkan. Tapi Anda harus menghormati. Kalaupun harus menegurnya, Anda harus bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan paksa orang untuk mengikuti kita. La ikraha fid din. Kan gitu. Tidak boleh kita paksa orang. Tapi mengingatkan penting. Ya, itu cara beragama yang moderat. Nah, jadi batasannya itu jelas. Menghormati keragaman, menghormati realitas masyarakat tapi tidak melanggar dan mengorbankan prinsip-prinsip ajaran syariat. Itu moderasi atau wasatiyah. Ini pertanyaan yang ketiga bagus tadi. Indonesia ini sebenarnya negara Islam atau bukan? Kalau rumusannya itu Indonesia ini bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Negara agama itu maksudnya negara teokrasi. Seperti Iran. Iran itu yang menentukan adalah siapa? Wilayatul faqih. Para imam-imam itu. Ya, yang terakhir itu adalah Imam Ali Khamenei. Dia itu yang memegang otoritas tertinggi. Jadi Indonesia bukan negara agama dalam arti negara teokrasi yang diputuskan oleh otoritas agama, enggak. Indonesia juga bukan negara sekuler seperti di barat itu, enggak. Indonesia itu negara Pancasila. Yang sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka di Indonesia ini siapapun dia yang akan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya itu diperkenankan. Apapun caranya. Maka yang namanya penghayat keagamaan itu diakui. Agama-agama Hindu, Buddha, Konghucu diakui, difasilitasi oleh negara, dilayani. Nggak boleh negara membeda-bedakan. Ini kan hampir sama dengan dulu Nabi di Madinah. Ada piagam Madinah, orang Yahudi itu punya hak dan kewajiban yang sama dengan umat Islam. Ya, lana ma alaina lahum ma lana ma alaina wa lahum ma apa itu prinsipnya? Mereka dan kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lahum ma lana wa alaina wa alaihim ma alaina. Punya hak dan kewajiban yang sama dengan kita sebagai warga negara. Maka sekarang diperkenalkan yang namanya konsep muwatonah. Itu oleh Al-Azhar. Muwatonah itu adalah melihat orang bukan atas perbedaan agamanya, tapi sesama warga negara. Kita ini adalah penduduk Indonesia yang ini. Nah, terkait dengan Indonesia kembali lagi. Jadi bukan negara agama, bukan negara sekuler. Tapi negara Pancasila yang menghormati apapun keyakinan warga negaranya. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan ajaran salah satu agama, boleh digugat. Di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kita lihat hukum-hukum yang ada di Indonesia, undang-undang sudah Islami atau tidak? Di Indonesia ada undang-undang haji, ya. Undang-undang haji ada? Ada. Undang-undang zakat ada? Undang-undang wakaf. Undang-undang wakaf ada.
Jadi banyak sekali undang-undang yang berdasarkan syariat Islam. Undang-undang perkawinan itu berdasarkan syariat Islam itu. Dulu yang memperjuangkan namanya P3, Partai Persatuan Pembangunan. Partai yang memang di zaman Orde Baru dulu partainya atau rumahnya umat Islam. Walaupun ada di Golkar, ada di PDI. Itu yang memperjuangkan undang-undang perkawinan. Dan itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi undang-undang di Indonesia ini ada 3 macam. Ada yang memang dia itu membawa nama Islam, undang-undang haji, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, itu jelas. Pasti itu undang-undang yang Islami. Ada undang-undang yang tidak membawa nama Islam tapi sejalan dengan Islam. Undang-undang anti pornografi. Ya, undang-undang anti pornografi. Islami atau tidak itu? Ya, Islami. Undang-undang sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan bangsa, Islami atau tidak? Islami. Ya. Kemudian yang ketiga, memang ada dalam KUHP kita itu yang namanya potong tangan, tidak ada. Ya. Orang membunuh, dibunuh, misalnya kisos, tidak ada, kecuali di Aceh. Di Aceh itu berlaku konunnya itu konun syariat yang memberlakukan pidana tadi. Tetapi di Indonesia ini pelanggaran itu ada hukum pidananya enggak? Ada hukum pidananya enggak? Orang membunuh ada hukumannya? Ada. Hanya namanya tidak kisos. Tergantung. Ada hukuman mati, ada hukuman seumur hidup. Tapi yang penting ada hukumannya. Kalau begitu sudah sejalan dengan Islam atau tidak? Sudah sejalan dengan Islam. Jadi walaupun namanya bukan Islam, tetapi kalau sejalan dengan ajaran Islam itu namanya Islami. Ya, memang capnya tidak Islam. Kalau Anda diberi pilihan misalnya ada minyak babi cap apa? Isinya minyak babi tapi capnya itu ada minyak samin cap babi, ada minyak babi cap samin. Anda pilih mana? Ya, jadi apa namanya? Casingnya boleh jadi dia tidak Islami, tapi isinya Islami. Jadi kalau ditanya Indonesia ini sudah Islami atau tidak? Sebenarnya sudah Islami. Secara undang-undang, secara apa. Sebab kalau ada yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, di Indonesia ini kita masih boleh menggugat. Boleh enggak menggugat undang-undang yang tidak sejalan dengan ajaran agama? Boleh. Itu dijamin oleh undang-undang. Oleh konstitusi kita. Ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu nanti akan diproses. Jadi di Indonesia ini diberi ruang kalau ada warga negaranya yang tidak puas, merasa diperlakukan diskriminatif, merasa diperlakukan tidak sesuai dengan ajaran keyakinannya, diberi ruang untuk menggugat. Ya, perkara nanti diterima atau tidak ya tergantung argumennya. Tapi ada salurannya. Ya. Nah, maka kalau ditanya Indonesia sudah Islami atau tidak, mungkin 95%, 99% sudah. Secara regulasi. Nah, dalam pelaksanaannya, ya ini dia masalahnya. Dalam pelaksanaannya lain soal. Ya. Ini yang perlu kita perjuangkan bersama, penegakan hukumnya. Ya. Pembalakan liar itu haram hukumnya.
ada regulasinya yang mengatakan itu tidak boleh, kriminal. Tapi masih sering terjadi, karena apa? Karena penegakan hukum yang lemah. Bukan berarti hukumnya tidak ada. Hukumnya ada sesuai dengan ajaran Islam, tapi penegakan hukumnya itu yang tidak ada. Atau yang lemah. Sehingga terkesan Indonesia membiarkan yang begitu-begitu. Nah, itu dia. Ya. Itu kalau ditanya, di Mesir juga sama. Dulu itu Syekh Al-Azhar yang namanya Syekh Tontawi pernah ditanya, Mesir itu negara Islam enggak? 99% di Mesir itu Islam, bahkan 100%. Kenapa? Karena setiap undang-undang yang akan ditetapkan di Mesir itu harus melalui Al-Azhar, dicek dulu. Ada enggak yang bertentangan dengan Islam? Artinya kalau undang-undang itu lolos berarti sudah dianggap tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam oleh Al-Azhar. Dengan begitu maka sudah Islami katanya. Ya. Jadi untuk menjadi Islami itu tidak harus melabelkan Republik Islam Mesir, Republik Islam Indonesia, enggak. Jadi yang penting substansinya. Ya. Jangan berislam itu seperti gincu, tahu gincu? Yang merah-merah ini. Ya. Itu gincu itu ya mereknya aja. Mereknya aja. Jadi pilihannya mau beragama seperti gincu itu atau beragama secara substantif. Nah, substansinya perlu, tapi ya simbolnya, syiarnya juga perlu kita perjuangkan ya. Jadi saya kira itu terkait dengan apakah Indonesia ini bisa dikatakan negara Islam atau tidak. Hal serupa nanti terjadi dengan Mesir. Ya, Mesir itu nanti di sana Anda bisa temukan apa saja. Bisa temukan apa saja. Karena sekali lagi yang namanya keragaman itu adalah sunnatullah. Maka kita harus menyikapinya dengan sikap toleran tadi itu. Demikian saya kira. Terima kasih. Baik, demikian tadi jawaban dari narasumber kita. Mudah-mudahan dapat menjawab ya pertanyaan dari adik-adik tadi. Baik, berikutnya kita akan persilahkan dari peserta online ya, dari Zoom untuk bertanya. Silakan yang pertama ya. Silakan sebutkan nama, kameranya dibuka ya. Silakan dibuka kamera. Sebutkan nama dan asal daerahnya. Ya, silakan. Silakan Ahmad, siapa itu namanya? Ahmad Hasan Basri, ya. Dibuka mikrofonnya dibuka. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk pertanyaan. Pertanyaan pertama saya, dari bagaimana rute alternatif? Hasan Al-Basri, asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Yamin, afwan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Basri dari Madura. Tepatnya di kota Sumeneb. Ya, langsung ke pertanyaan pertama, bagaimana rute alternatif yang baik untuk bermoderasi dalam keanekaragaman sekte dalam masalah teologi seperti Wahabisme dan Aswaja. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentang tantangan zaman ya.
bagaimana cara bersikap moderat dalam menyerap informasi atau budaya baru yang masuk lewat media sosial saat ini? Demikian dari saya. Aku syukran katsiran. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Penanya kedua silakan. Ya. Silakan Muhammad Rifki Yasin ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Sebutkan asal daerahnya. Ya, kenalkan nama saya Yasin dari Kalimantan Selatan. Izin bertanya ya Muallim, terdapat dua kecenderungan di beberapa lembaga Islam, khususnya di Indonesia. Yakni yang pertama, ada yang hanya membatasi diri pada ilmu syariat dan ibadah atau tasawuf yang terisolasi serta mengabaikan inovasi dan kemajuan duniawi. Dan di sisi lain ada yang memadukan antara ilmu syariat dengan ilmu modern gitu loh, serta pembangunan dunia. Nah, pertanyaan saya, bagaimana manhaj Al-Azhar yang asli dalam hal ini? Dan apakah membatasi diri pada sisi ibadah saja dengan meninggalkan sebab-sebab kemajuan dunia itu bertentangan dengan manhaj wasatiyah Al-Azhar? Syukran lakum. Faqat hakala faqat. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Yasin, penanya ketiga. Dari Banat ada tidak? Dari Banat. Ada nggak yang dari Banat yang online ini? Oke, kalau tidak ada kita persilakan. Silakan yang tadi. Kalau nggak ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hakim, berasal dari Kota Malang. Izin bertanya kepada Sang Muallim. Dalam pembahasan moderat ini hendaknya kita juga membahas salah satu hadis Nabi yang mana berbunyikan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Pertanyaannya sangat simpel, bagaimana batasan-batasan kita untuk bertawasul supaya nanti kita tidak terjerumus kepada tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi apakah di tawasul ini ada batasan-batasannya atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dokter, pertanyaannya berbobot semua ini. Ya silakan. Ini bagus-bagus juga nih pertanyaannya, termasuk yang mengikuti secara daring ya. Ya kita bersyukur walaupun ini berjauhan ya, tapi yang di kejauhan itu juga bisa menangkap dan mengikuti dengan baik ya. Inilah salah satu keberuntungan kita di era digital ini ya. Saya melihat walaupun ini baru pada kenal ya, sebagian besar ini mungkin ada yang satu kelas ya di daurahnya, satu grup, satu majmuah, tapi belum pernah ketemu. Mungkin di sini bisa reunian ya, ada hikmahnya juga. Begitu juga yang mengikuti secara online. Yang pertama tadi bagus sekali dari Hasan Basri ya, terkait dengan bagaimana kita menyikapi keragaman yang ada dalam teologi Islam. Kita tahu ada yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan dikatakan oleh Nabi itu bahwa mereka yang selamat itu adalah yang mengikuti sunnahku. Maka muncullah kelompok yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang oleh sebagian kalangan di Indonesia ini dikonotasikan pada misalnya Nahdlatul Ulama. Ahlus Sunnah. Kita tahu Ahlus Sunnah itu sebenarnya ada 3. Ahlus Sunnah itu ada yang Ahlul Athar. Ya, Ahlul Athar itu juga Ahlus Sunnah. Umumnya lebih tekstualis. Dulu imamnya itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau sekarang ini wujudnya ada pada
Ibnu Taimiyah, lalu kemudian turun ke Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian para pengikutnya disebut Wahabi itu, Wahabism. Lalu yang kedua ada kelompok yang mengikuti manhajnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada Maturidiyah. Ini yang diikuti oleh hampir 90% umat Islam di dunia. Kalau yang pertama tadi itu minoritas, mungkin 5-10% paling banyak lah. Itu pun sekarang ini populer karena Saudi begitu sangat gencar dengan dana yang dimilikinya untuk menyebarkan faham ini di mana-mana. Mencetak buku-bukunya, mengirim dai-dainya dan seterusnya. Tapi mayoritas 90% masih mengikuti yang kedua. Asy'ariyah, Maturidiyah. Lalu yang ketiga ada yang menyebutnya kelompok mutasawwifah. Ini ada yang mengelompokkan kelompok ketiga itu al-mutasawwifah. Ya. Nah, apa bedanya ini? Antara ketiga ini. Al-Azhar, Ahlus Sunnahnya yang mana? Yang kedua. Asy'ariyah, Maturidiyah. Nanti yang akan masuk ke Fakultas Usuluddin akan mempelajari kitab yang namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad, karya Imam Al-Ghazali. Nanti akan diperkenalkan dengan kitab-kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Salah satu ungkapan yang sangat populer dari Abul Hasan Al-Asy'ari adalah la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Salah satu kelebihan dari atau keistimewaan Ahlus Sunnah ala madhab Al-Asy'ariyah ini adalah tidak gampang-gampang mengkafirkan orang lain. Sangat hati-hati dalam mengkafirkan orang lain. Beda sama yang pertama tadi. Yang pertama itu gampang sekali mengkafirkan orang lain karena membagi tauhid itu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Dengan pembagian ini mudah sekali orang dikafirkan itu nanti. Ya. Nah, Al-Asy'ariyah tidak. Sangat berhati-hati dalam mengkafirkan orang lain. Maka kalau ditanya tentang Syiah ulama Al-Azhar, itu selama kiblatnya masih sama dengan kita, sholatnya masih menghadap Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, itu muslim. Ya. Apalagi Qur'annya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama. Mengapa dikafirkan? Tapi kelompok yang pertama tidak. Itu antara Wahabi dengan Syiah itu sudah seperti minyak dengan air saja, tidak mungkin ketemu itu. Antara Wahabi dengan ahli tasawuf itu tidak pernah ketemu itu. Sudah dikafirkan itu orang-orang tasawuf itu. Yang suka ziarah-ziarah kubur, tawassul, tabarruk, itu dikafirkan. Ya. Nah, maka itulah mengapa 90 sampai 95% umat Islam ini cocoknya dengan yang kedua tadi itu. Inilah yang membuat Al-Azhar itu juga bisa bertahan. Karena tidak gampang menyalahkan orang, tidak gampang mengkafirkan orang, sangat toleran. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bersikap moderat terutama di era media sosial ini? Jangan mudah-mudah terprovokasi oleh propaganda-propaganda yang tidak jelas. Kalau mendapatkan informasi apapun, apalagi itu informasi keagamaan, ya, informasi keagamaan, lihat dulu sumbernya, validitasnya. Siapa yang menyebutkan itu? Ya.
Itu harus dicek dulu. Karena urusan agama ini bukan hanya soal dalil, Quran, hadis saja. Karena menyangkut pemahaman. Siapa yang mengungkapkan pendapat itu? Lihat, maka al-isnadu minad din. Dalam belajar agama ini, sanad keilmuan itu penting. Meneliti sumbernya. Ya, maka di era media sosial dalam menerima informasi keagamaan, cek validitasnya, cek sumbernya. Ya, itu jangan mudah terprovokasi. Itu cara melindungi diri dari pengaruh-pengaruh negatif, informasi-informasi, terutama informasi keagamaan yang ada di media sosial. Kemudian ini dari Lutfi Yasin Kalsel tadi ini ya. Al-Azhar itu salah satu manhajnya adalah, karena Al-Azhar itu jami'an wa jami'ah, Al-Azhar itu yajma' bainal aqli wan naqli. Menghimpun antara nas-nas keagamaan dengan penalaran. Jadi tidak tekstualis, tapi ditafsirkan. Ada kontekstualisasi. Jadi menerima hadis, ayat, tidak dipahami saklek begitu saja sesuai bunyinya. Misalnya ada ketemu hadis tentang kencing onta sebagai obat. Lalu diajak jamaahnya, ayo kita minum kencing obat. Nah, padahal onta zaman sekarang berbeda mungkin dengan onta di zaman Nabi. Ya, periksa dulu itu, ada kumannya enggak, ada bakterinya enggak, kan gitu. Jadi tidak tekstualis. Al-Azhar itu yajma' baina al-asalah wal mu'asarah. Al-asalah itu adalah mempertahankan prinsip-prinsip ajaran agama. Tapi pada saat yang sama dia tidak kaku. Dia menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mu'asarah, modernitas. Ada orang yang ikut modernitas, tapi kemudian lupa kacang dari kulitnya. Jadi ngikuti perkembangan yang ada di barat. Misalnya di barat sedang tren masalah kebebasan, masalah hak asasi manusia. Ikut tren membela hak asasi manusia. Lalu kemudian banyak ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil agama yang dikorbankan. Karena sekarang demi untuk membela hak persamaan wanita misalnya, ayat lizzakari mislu hazzil unsayain sudah tidak relevan lagi. Itu namanya tidak menjaga asalah. Al-Azhar itu yajma' bainal asalah wal mu'asarah. Menjaga identitas, orisinalitas, tapi tidak kaku. Tapi ketika mengikuti modernitas, dia tidak kemudian lebur dan hilang identitasnya, enggak. Itu kelebihan dari manhaj Al-Azhar. Maka kita lihat nanti di Al-Azhar itu syekh-syekhnya itu ada yang pakai gamis, kakula, pakaian Al-Azhar, ada yang pakai dasi. Nah, gitu. Dosen-dosen perempuan pun ketemu dengan yang laki, kadang-kadang salaman, jabat tangan, musafahah. Ya. Karena apa? Karena ya ada ulama yang membolehkan. Jadi bisa ketemu macam-macam, ada yang tidak salaman jabat tangan, ada yang jabat tangan biasa. Syekhul Azhar itu termasuk yang membolehkan jabat tangan dengan perempuan. Jadi tapi beliau itu kalau ke Indonesia lihat-lihat. Kadang-kadang ada yang tidak mau, beliau tanya dulu. Anda ini enggak? Kalau mengikuti ini ya salaman. Kalau tidak, dia tidak. Itu bukan berarti enggak jelas. Beliau melakukan itu karena ini tahu ini ada dalilnya, ini ada dalilnya.
Bukan berarti plin-plan, gak jelas. Bukan. Tapi karena beliau ingin memperkenalkan kepada kita bahwa beragama itu banyak pilihannya. Jadi tidak susah kalau begitu beragama. Jadi moderasi beragama ini sebenarnya beragama dengan mudah. Ya, itu. Nah, kemudian ini yang terakhir. Apakah tasyabuh itu tidak boleh? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kadang kita juga disuruh tasyabbahu illam takunu mislahum. Kalau Anda tidak bisa kayak mereka, ya berbuatlah mirip-mirip dengan mereka. Ini yang positif. Ini dalil tasyabuh memang sering digunakan oleh kelompok-kelompok yang kita sebut ekstrim. Tidak boleh merayakan hari ibu. Itu kenapa? Itu enggak ada dalam Al-Quran. Nabi tidak pernah contohkan. Itu yang melakukan itu orang barat. Tapi kita tanya, apa yang dilakukan orang saat hari ibu? Sungkem sama ibunya. Berbakti sama ibunya. Memberikan hadiah pada ibunya. Boleh enggak ini? Dalam Islam? Boleh. Kenapa diharamkan? Ya. Kita merayakan ulang tahun. Boleh atau tidak? Kalau bagi mereka, enggak ada hadisnya. Nabi tidak pernah mencontohkan. Walaupun ada juga contohnya, Nabi memperingati ulang tahunnya dengan puasa di hari Senin. Zaka yauma wulidtu. Nabi Musa mengenang peristiwa ditenggelamkannya Firaun dengan berpuasa. Merayakan peringatan ditenggelamkannya Firaun dengan puasa Asyura. Nabi melanjutkannya. Karena ada hari-hari yang di dalam Islam itu memang kita dianjurkan untuk mengenangnya. Wa zakkirhum bi ayyamillah. Ada hari ayah, ada hari ibu, ada hari anak. Walaupun dalam Al-Quran, hadis enggak ada yang eksplisit, selama itu yang dilakukan baik, kenapa tidak? Ya. Itu tasyabuh. Ini memang sering sekali. Misalnya memperingati tahun baru. Itu haram, tasyabuh dengan orang kafir yang merayakan itu. Tergantung cara merayakannya. Kalau merayakan tahun baru itu dengan muhasabah, dengan mengingat, mensyukuri nikmat Allah, dengan berjalannya waktu, karena ada peredaran siang dan malam, dan itu terjadi karena kekuasaan Allah, matahari, bulan, mengelilingi bumi dan seterusnya. Kalau itu disertai dengan muhasabah, mensyukuri atas karunia Allah, mengapa orang memperingati tahun baru dilarang? Kalau memperingatinya dengan minum-minuman, dugem, itu boleh diharamkan. Tapi kalau mengisinya dengan zikir, muhasabah, kenapa tidak? Ya, ini cara pandang itu tadi, yang moderat dengan yang berlebihan. Kira-kira begitu. Demikian. Baik, demikian tadi pemaparan dari narasumber kita tentang apa, bagaimana dan mengapa dengan moderasi beragama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan secara panjang lebar tadi dapat bermanfaat bagi kita bersama. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Mukhlis Hanafi atas apa yang telah beliau sampaikan. Sebelum kita tutup, saya ingin menyimpulkan 3 hal dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Yang pertama, moderasi beragama itu apa? Tadi beliau mengatakan bahwa moderasi beragama itu adalah cara berpikir, cara bersikap, atau cara berperilaku yang mempertimbangkan keragaman atau perbedaan pandangan atau pendapat. Kemudian yang kedua, maraknya aksi-aksi terorisme atau ekstremisme belakangan ini itu sesungguhnya muncul dari
pemahaman agama yang parsial. Kemudian yang ketiga, manhaj Al-Azhar yaitu Al-Wasatiyah itu cocok untuk diterapkan di negara kita, di Indonesia. Kenapa? Karena pemahaman atau manhaj Al-Wasatiyah itu menghargai keragaman atau pandangan yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada sesi ketiga pada hari ini. Kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.